Halo Miss Dharma dan teman-teman semua, apa kabarnya kalian pada hari ini? Semoga semangat kalian tidak pudar dalam menjalani hari-hari. Perkenalkan, nama saya Yusafat Muresa. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawa tema presentasi saya, yaitu overwhelm. Pernah gak sih kalian merasa bahwa dunia ini sedang menimpa semua bebannya ke atas pundak kita? Atau mungkin kalian merasa bahwa kalian dikejar oleh masalah yang begitu banyak. Bisa jadi, apa yang kalian alami ini adalah overwhelm. Mungkin saat kalian masih menginjak bangku SD, kalian menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Bermain, tertawa riang bersama teman, menghabiskan waktu bersama keluarga. Kamu merasa kehidupan kamu adalah kehidupan yang sangat sempurna. Semua yang kamu inginkan ada di depan kamu. Kamu tinggal hanya menikmatinya. Hingga ketika kamu menginjak bangku SMP, kamu mulai merasa bahwa beban kamu bertambah. Mulai dari materi yang bertambah, tugas dan ujian yang menumpuk, dan lain-lainnya. Tapi di samping itu, kamu masih bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Bercanda, berkumpul bersama keluarga, teman, dan orang-orang yang membuatmu bahagia. Kamu masih bisa merasakan hal-hal yang membuatmu senang. Hingga kamu menginjak jenjang yang lebih tinggi, yaitu bangku SMA. Kamu merasa bahwa beban yang kamu alami semakin banyak dan banyak. Mulai dari materi yang kompleks, ekstrakurikuler, dan jadwal yang padat, hingga tugas yang semakin menumpuk dan kamu tidak bisa mengatasinya. Dari situ, kamu merasakan overwhelmed. Kamu menjadi tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat kamu bahagia. Kamu terlalu fokus pada dirimu sendiri dan mengesampingkan kebahagiaan. Dari situ, kamu menjadi depresi, cemas, hingga melakukan hal-hal yang melampaui akal sehat. Lalu, bagaimana overwhelm ini bisa terjadi? Overwhelm ini bisa terjadi ketika kamu memiliki satu atau dua pekerjaan dan kamu menunda. Mungkin awalnya kamu berpikir bahwa kamu hanya memiliki sedikit beban. Mungkin 1, 2, atau 3. Tapi ketika kamu mulai menunda satu beban itu, maka ketika beban lain datang ke hidup kamu tidak bisa mengatasinya. Otak kamu telah berasumsi bahwa kamu telah kewalahan. Kamu menjadi seseorang yang terlalu fokus akan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Kamu menjadi sulit untuk fokus dan berkonsentrasi. Kamu menjadi kurang percaya diri, tidak berdaya, putus asa, dan kehilangan harapan. Kamu menjadi pribadi yang cenderung menarik diri dari lingkungan sosialmu karena kamu berpikir bahwa justru akan membebani yang lain. Lantas, bagaimana overwhelm ini dapat terjadi, khususnya bagi kita sebagai remaja? Overwhelm dapat kita alami dengan beberapa faktor. Yang pertama, overwhelm dapat terjadi ketika kamu terlalu berorientasi pada hal-hal yang tidak pasti. Ketika kamu terlalu memikirkan hal-hal yang tidak pasti dan tidak akan terjadi dalam hidupmu, maka kamu tidak bisa menikmati hidup di momen sekarang. Ada sebuah peribahasa, live in the moment, yang artinya nikmatilah hidup di momen sekarang. Memang, memikirkan masa depan itu memang baik untuk diri kita, untuk mengurangi kecemasan ketika di hari-hari depan. Namun, kenapa kita tidak menikmati momen-momen sekarang, momen-momen yang indah pada saat ini? Lagi pula, hal-hal yang kamu pikirkan itu belum pasti atau mungkin tidak akan terjadi dalam hidup. Yang kedua, overwhelm dapat kamu alami ketika kamu tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Ketika kamu memiliki manajemen waktu yang lemah,
maka kamu bisa mengalami kewalahan. Ketika kamu tidak bisa memanfaatkan waktu yang berharga itu untuk memprioritaskan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang mungkin bisa disampingkan, maka kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah di momen yang tepat. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk mengatur jadwal dengan baik. Jadwal itu dapat kita atur melalui jurnal, agenda, aplikasi pendukung, dan lain. Yang ketiga, overwhelm dapat kamu alami ketika kamu adalah seseorang yang terlalu perfeksionis. Kenapa? Karena ketika kamu menetapkan standar yang terlalu tinggi untuk dirimu, maka ketika kamu tidak bisa mencapai standar yang tinggi itu, kamu akan merasa gagal, tidak puas, dan merasa dirimu tidak berharga. Dan ketika ada seseorang yang lebih baik dari dirimu, kamu akan merasa tersaingi dan merasa bahwa kamu telah gagal dalam mencapai suatu hal. Yang perlu kita lakukan adalah menjadi lebih sempurna dari versi diri kita sendiri. Karena ingat, sempurna hanya bisa didapat oleh Yang Maha Kuasa. Ketika kita mengalami overwhelm, tentu kita membutuhkan suatu penyelesaian. Lantas, bagaimana sih caranya kita menyelesaikan overwhelm? Overwhelm dapat kita atasi dengan 3 cara. Yang pertama, teknik meditasi. Teknik meditasi yang dapat kalian lakukan adalah teknik grounding. Apa sih itu teknik grounding? Jadi, teknik grounding adalah salah satu teknik untuk kalian dapat mengatasi pikiran-pikiran negatif dalam diri kalian dan juga mengurangi rasa overwhelm. Teknik grounding ini dapat kalian lakukan dengan mengalihkan fokus kalian ke lingkungan alam kalian sejenak. Ketika kalian memfokuskan pikiran kalian kepada lingkungan di sekitar kalian, kepada kondisi fisik sekitar kalian, maka otak kalian akan terrelaksasi sebentar dari beban-beban yang kalian alami. Nah, teknik grounding ini dapat kalian terapkan dengan 5 cara. Yang pertama adalah melakukan 5 hal yang dapat dilihat, 4 hal yang dapat dirasa, 3 hal yang dapat didengar, 2 hal yang dapat dicium, dan 1 hal yang dapat dikecap. Selanjutnya, hal yang bisa kalian lakukan adalah istirahat yang cukup. Ketika kamu mengalami banyak masalah, banyak beban, hal yang dapat kalian lakukan adalah istirahat yang cukup. Karena ketika kita beristirahat dengan cukup, maka otak kita sedang menyimpan informasi-informasi yang ada dalam diri kita dan beristirahat sejenak dari apa yang telah kita alami hari ini. Untuk itu, penting bagi kita semua mendapatkan tidur yang cukup. Yang ketiga, hal yang dapat kalian lakukan adalah mencari dukungan sosial. Tentunya kita sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Beban yang kita miliki, tentu kita tidak dapat menanggungnya dengan sendiri. Kita perlu menceritakan orang lain agar orang lain dapat memberi saran atau bantuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Dukungan sosial ini dapat kita peroleh melalui teman, keluarga, kakak gereja kalian, dan lain-lain. Dan yang terpenting adalah melalui keluarga. Keluarga merupakan tempat berlindung, tempat di mana kalian pergi kemudian. Mungkin kalian merasa bahwa orang tua, kakak, atau adik kalian adalah orang yang ternyebelin di dunia ini. Tapi kalian tidak akan pernah paham seberapa nyebelinnya mereka, sampai mereka adalah orang yang akan memberimu kehangatan ketika kamu menghadapi masalah-masalah yang ada dalam hidupmu. Mungkin keluarga kecilmu yang ada di rumah, keluargamu yang ada di sekolah, keluarga yang ada di gereja, dan lain-lain. Dan kepada kalian, teman-teman semua, ketika kalian masih berdiri, cobalah untuk mengulurkan tangan kalian
kepada yang sedang terjadi. Itulah materi presentasi saya pada kesempatan yang indah kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman tentang overwhelm kepada kalian. Yang perlu kalian catat adalah bahwa overwhelm adalah kondisi yang normal dan wajar terjadi pada remaja. Karena seiring dengan bernambahnya usia, maka beban dalam hidup kalian pun akan semakin banyak. Dan peluang bagi kalian untuk merasakan overwhelm ini juga akan bertambah. Hanya dari perspektif diri kita tentang bagaimana cara menyelesaikan beban yang ada dalam hidup kita dan mulai memprioritaskan kebahagiaan kita. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya ingin mengucapkan sepatah dua kata. Kalian tidak akan bisa menenangkan badai yang begitu dahsyat. Tapi yang kalian bisa lakukan hanyalah tenang. Karena badai pasti akan berlalu. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.